Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Wahid dari kelas MN23P. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah manajemen retail. Yang pertama, yang terhormat Ibu Cipita selaku dosen pengampu manajemen retail. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang menguak potensi retail, lingkup paradigma dan peluang bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup dan paradigma pengelola bisnis retail. Ada beberapa jenis retail. Yang pertama ada retail tradisional, di mana retail tradisional itu fokus pada lokasi fisik. Contohnya toko pinggir jalan yang konsumennya langsung datang ke toko tersebut. Interaksinya langsung, jual belinya secara langsung di tempat dan produknya terbatas, hanya yang ada di tempat saja. Pengelola inventory-nya secara manual. Selanjutnya dari retail modern, interaksi online dan offline, personalisasi dan efisiensi operasional berbasis data. Contohnya itu kayak perusahaan Alfamart, Indomart yang di mana mereka ada eh, secara offline dan online. Offline-nya itu secara langsung datang ke tempat, online-nya juga bisa diantar langsung ke rumah. Yang terakhir ada e-commerce, penjualan sepenuhnya digital, jangkauan global, dan pengalaman belanja yang disesuaikan. Contohnya itu aplikasi online, belanja online seperti Shopee, Shopee, Tokopedia, Lazada. Selanjutnya ada memahami perilaku belanja pelanggan. Ada tren perilaku belanja. Yang pertama ada preferensi belanja online, di mana orang yang preferensi preferensi belanja online itu tidak ingin ribet belanjanya, ingin instan dan langsung klik dan langsung datang kayak gitu. Selanjutnya ada kebutuhan personalisasi. Eh, Selanjutnya ada mencari pengalaman multi saluran atau omnichannel, sensitif terhadap harga dan nilai. Konsumennya itu lebih teliti dalam melihat harga, di mana pasti orang-orang ingin harga yang lebih murah dan kualitas yang standar, yang lebih baik dibandingkan yang lain. Selanjutnya ada kesadaran lingkungan dan etika, di mana dilihatnya itu dari produk yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak baik, dan etika kayak tidak melanggar aturan dan melanggar hak-hak manusia seperti yang terjadi pada eh, produk-produk yang mendukung Israel. Selanjutnya ada strategi pemasaran inovatif untuk bisnis retail modern. Ada pemasaran digital, di mana pemasaran digital itu lebih ke media sosial dengan meng, eh, media sosial seperti di TikTok, Instagram, dan eh, e-commerce. Selanjutnya ada program royalitas, membantu hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui poin, diskon eksklusif, dan pengalaman spesial. Seperti ada member atau melakukan diskon di setiap akhir pekan dan pengalaman spesial. Pelayanan, contohnya layanan di Alfamart yang dimana seseorang yang datang ke Alfamart akan disambut dengan ramah. Selanjutnya ada pengalaman toko, menciptakan lingkungan belanja menarik, interaktif, dan berkesan, dan mendorong kunjungan dengan cara seperti menata barang-barang di dengan rapi dan keramahan karyawan. Selanjutnya ada mengoptimalkan
mengoptimalkan sumber daya manusia dalam operasional retail. Yang pertama ada pelatihan keterampilan, mengembangkan kemampuan penjualan, layanan pelanggan, dan pengetahuan produk. Melakukan pelatihan kepada karyawan dengan mengetahui produk apa yang akan dipasarkan, cara melayani pelanggan, dan cara menjualnya bagaimana. Selanjutnya ada manajemen kinerja, penetapan target yang jelas, umpan balik berkelanjutan, dan penghargaan atas pencapaian. Di mana contohnya itu karyawan yang telah mencapai target akan mendapatkan bonus dan penghargaan dari perusahaan. Yang pertama ada budaya kerja positif, menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kepuasan karyawan. Eh, dengan menciptakan lingkungan yang baik dan kolaborasi dengan sesama, melakukan inovasi, kayak budaya kerja dan kepuasan karyawan. Dan bisa ada manajemen keuangan yang efektif untuk keberlanjutan retail. Di mana ada persentasenya yaitu ada 40% pengelolaan arus kas, memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional harian dan investasi. Selanjutnya ada analisis profitabilitas, mengidentifikasi produk paling menguntungkan dan area yang perlu dioptimalkan. Contohnya kayak produk-produk yang menguntungkan itu ditata di bagian depan dan area-area yang lebih kelihatan dan produk-produk yang jarang dibeli ditaruh di bagian yang tidak terjangkau. Dan ada pengendalian biaya, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Selanjutnya, ada pentingnya memilih lokasi strategis di area perdagangan. Lokasi eh, Pepatah lama masih sangat relevan dalam bisnis retail. Memilih lokasi yang tepat dapat menjadi penentu utama keberhasilan. Keberhasilan lokasi strategis berarti aksesibilitas tinggi, visibilitas baik, dan dekat dengan target pasar. Faktor penentu lokasi yaitu demografi, target pasar, aksesibilitas dan parkir, visibilitas dan lalu lintas penjalan kaki kendaraan, persaingan di area sekitar, biaya sewa dan operasional, potensi pengembangan di masa depan. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam pengelolaan retail efisien. Sistem informasi modern adalah tulang punggung operasional retail dan efisien. Yang efisien dari pengelolaan inventory hingga analisis penjualan dan layanan pelanggan. Teknologi memungkinkan retail untuk beroperasi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih responsif. Analisis data penjualan, identifikasi tren, pola pembelian, dan preferensi pelanggan untuk strategi yang lebih baik. Yang saja ada manajemen inventory, mengoptimalkan stok, mengurangi kelebihan atau kekurangan barang yang meningkatkan efisiensi rantai pasok. Eh, dengan stok yang berlebihan dapat menjadikan barang-barang itu susah keluarnya. Yang selanjutnya ada CRM, pelanggan, memandang interaksi pelanggan, personalisasi penawaran, dan membangun realitas. Selanjutnya ada jaringan manajemen, persediaan, kunci keunggulan kompetitif. Manajemen persediaan efektif adalah tulang punggung operasional retail. Eh, yang pertama ada pro, procurement, warehousing, distribusi, dan sales retail. Selanjutnya, eh, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.